Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai, selamat pagi buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Ibu Sulpa Dewi, akan menemani kita semua belajar kimia selama 45 menit ke depan dari Studio Disdik Provinsi Sulawesi Selatan. Iya, harapan Ibu dari studio semua tetap semangat dan tetap fokus sehingga tujuan pembelajaran kita hari ini boleh tercapai dengan baik. Iya, baik. Pada saat ini kita akan sama-sama belajar mengenai sel elektrolisis dari elektrokimia. Ya. Nah, sel elektrolisis. Apa sih tujuan pembelajaran kita? Sebelum kita mengupas lebih lanjut mengenai pembelajaran kita ini, yaitu sel elektrolisis. Apa yang ingin dicapai dari pembelajaran kita ini? Coba kita perhatikan. Nah, yang ingin dicapai adalah pertama, memahami prinsip kerja pada sel elektrolisis. Kemudian yang kedua, memahami reaksi yang terjadi pada katode dan anoda. Nah, anak-anakku sekalian, jika tujuan pembelajaran kita ini, kalian sudah memahami prinsip kerja pada sel elektrolisis dan memahami reaksi yang terjadi pada katode dan anoda, setelah pembelajaran kita selesai, berarti pembelajaran kita hari ini boleh sukses. Nah, untuk itu mohon perhatiannya ya. Kita sama-sama belajar, mari menyimak materi kita hari ini. Nah, berangkat dari elektrolisis. Elektrolisis, apa sih elektrolisis itu? Elektrolisis adalah penguraian suatu elektrolit oleh arus listrik pada sel elektrolisis. Ya. Nah, kenapa terjadi penguraian? Karena adanya energi listrik. Arus listriknya ada dua macam arus listrik ya, searah dan bolak-balik. Pada sel elektrolisis digunakan arus listrik DC yang nantinya akan mengubah elektrolit itu menjadi energi kimia dalam bentuk reaksi oksidasi dan reduksi. Ya. Jadi ini kebalikan yang terjadi pada sel volta ya. Contoh aplikasi sel volta itu pada baterai. Ya. Jadi kalau pada sel volta itu reaksi kimia yang terjadi yang nantinya akan menghasilkan energi listrik. Sementara pada elektrolisis itu dengan adanya energi listrik yang menghasilkan energi kimia nantinya melalui reaksi oksidasi dan reduksi. Oke, nah kita perhatikan lebih lanjut lagi. Ciri utama elektrolisis. Pertama, ada elektrolit yang mengandung ion bebas, ya. Nah, kita perhatikan ya bahwa
ion-ion ini dapat memberikan atau menerima elektron, sehingga elektron dapat mengalir melalui larutan. Nah, kita tahu ya, tadi dikatakan bahwa menghasilkan reaksi kimia dalam bentuk reaksi oksidasi reduksi. Oksidasi ketika melepaskan atau memberikan elektronnya, dan reduksi ketika menerima elektron. Pelajaran kelas 10 ya, kita ulang di kelas 12. Oke, next. Nah, kemudian ciri dari elektrolisis berikutnya adalah tadi dikatakan ada sumber arus listrik. Ya, jadi yang menyebabkan terjadinya reaksi kimia itu adalah adanya aliran listrik. Nah, kemudian pada sel elektrolisis ada 2 elektroda dalam sel elektrolisis. Nah, ada yang namanya anoda. Anoda itu nanti dihubungkan dengan kutub positif dari aliran listrik yang bersumber dari baterai. Nah, disitulah terjadi reaksi oksidasi. Sementara elektroda dalam bentuk katoda yang dihubungkan dengan muatan negatif dari sumber arus listrik itu, disitulah tempatnya terjadi reaksi reduksi. Ya. Nah, oke, kita perhatikan lebih lanjut lagi. Rangkaian dari sel elektrolisis seperti ini. Ya. Seperti inilah rangkaian dari sel elektrolisis. Jadi kita perhatikan, ya. Kita perhatikan. Ada dikatakan tadi bahwa dalam rangkaian sel elektrolisis itu ada 2 elektroda. Nah, di sini ada elektroda negatif dan positif. Nah, yang dihubungkan dengan sumber arus yang positif itu adalah anoda. Sementara yang dihubungkan dengan sumber arus negatif disebut katoda. Ya. Nah, seperti inilah rangkaian sel elektrolisis. Jadi, di anoda terjadi reaksi oksidasi, pelepasan elektron, dan di katoda terjadi reduksi atau penerimaan elektron atau penangkapan elektron. Nah, kita lihat tipsnya. Kalau elektrolisis, saya beri tips memberikan singkatan dari knapel. Beda ya dengan sel volta. Sel volta biasanya kita kasih istilah kapan. Knapel itu maksudnya apa? Knapel itu maksudnya katodanya dihubungkan dengan negatif dan anodanya dihubungkan dengan positif pada sel elektrolisis. Nah, karena pada sel volta itu beda. Katodanya itu positif, anodanya negatif pada sel volta. Oke, untuk lebih jelasnya prinsip kerja dari sel elektrolisis ini, saya minta kita semua memperhatikan. Nah, bagaimana penangkapan dan pelepasan elektron pada sel elektrolisis ini? Silahkan perhatikan. Ya, di sini menggunakan lelehan NaCl. Ya. Nah, coba kita perhatikan gerakan-gerakan anion kationnya. Jadi elektron yang dihasilkan di anoda itu mengalir ke katoda. Kemudian di katoda terjadi reaksi reduksi dengan bereaksi dengan kation Na+. Ya, seperti itu. Nah, kita lihat reaksinya. Nah, jadi di sini tadi ya, kita perhatikan bahwa lelehan NaCl ini, ya. Nah, ketika terjadi aliran listrik itu, elektron itu mengalir dari anoda ke katoda. Setelah elektron itu mengalir dari anoda ke katoda, turun ke katoda, katoda ini akan menangkap ion-ion Na+. Sementara ion Cl- yang ada pada lelehan ini akan mengalami oksidasi pada anoda, sehingga reaksinya seperti ini. Akan menghasilkan gas Cl2 dan pada reaksi reduksi akan menghasilkan Na dalam bentuk padat. Ya. Nah, coba saya ulang ya. Untuk lebih jelasnya, saya ulang ya. Kita perhatikan bersama
seperti apa prinsip kerja dari sel elektrolisis ini. Bagaimana pergerakan larutan atau ion-ion yang ada pada elektrolisis, kemudian reaksi yang terjadi pada anoda dan katoda. Coba kita perhatikan. Ya. Jadi Na plus Cl minus akan mengalami reaksi oksidasi pada anoda yang nantinya akan menghasilkan elektron. Elektron itu akan mengalir dari anoda ke katoda. Nah, sehingga di katoda terjadi reaksi reduksi. Na positif yang ada pada lelehan itu, kation, akan menangkap elektron yang mengalir dari anoda. Sehingga terjadi reaksi reduksi. Ya, seperti itu ya. Ibu ulang kembali. Oke, next kita lihat. Nah, jadi lelehan NaCl tadi ini akan membentuk ya, Na dengan gas ya. Nah, terjadi reaksi. Coba kita perhatikan bahwa Na sebelum bereaksi itu memiliki bilangan oksidasi positif 1. Sementara setelah dia bereaksi kita lihat Na ini unsur bebas. Ingat ya, bahwa bilangan oksidasi unsur bebas itu adalah 0. Nah, sementara Cl pada senyawa NaCl bilangan oksidasinya minus 1. Dan gas Cl2 dalam bentuk bebas sehingga bilangan oksidasinya adalah 0. Kita perhatikan. Na sebelum bereaksi itu positif 1. Setelah bereaksi bilangan oksidasinya 0. Nah, dari positif 1 ke 0 terjadi penurunan bilangan oksidasi sehingga terjadi yang dikatakan, masih ingat? Reduksi. Sementara Cl yang sebelum bereaksi memiliki bilangan oksidasi minus 1, sementara setelah bereaksi dia memiliki bilangan oksidasi 0, terjadi kenaikan. Dari minus 1 ke 0 terjadi kenaikan. Berarti terjadi reaksi oksidasi. Ya. Nah, jadi jelas ya dikatakan tadi bahwa pada sel elektrolisis itu terjadinya reaksi, oksidasi, dan reduksi itu karena adanya aliran listrik dari baterai. Nah, oke. Sehingga dikatakan bahwa pada sel elektrolisis ini tidak terjadi secara spontan. Ya, tetapi sumber arus yang membantu menjalankan reaksi kimia. Nah, oke, kita perhatikan. Bagaimana reaksi sel elektrolisis? Nah, dikatakan tadi bahwa pada rangkaian sel elektrolisis itu ada 2 elektroda. Ada katoda dan ada anoda. Di mana di katoda terjadi reaksi reduksi dan anoda terjadi reaksi oksidasi. Coba kita perhatikan lebih lanjut lagi. Nah, reaksi pada katoda. Katoda tadi dikatakan bahwa tempat terjadinya reduksi. Ciri-ciri reaksi reduksi adalah apa? Ciri-ciri reaksi reduksi adalah menerima elektron. Jadi nanti pada saat reaksinya pasti selalu dia menerima elektron. Nah, ada catatan. Coba kita perhatikan catatannya. Catatannya bahwa jenis katodenya tidak berpengaruh. Jadi ingat ya, jenis katode pada reaksi reduksi pada katoda nanti itu tidak akan berpengaruh. Nah, yang berpengaruh adalah kationnya pada elektrolitnya atau air. Nah, itu yang berpengaruh. Maksudnya gimana? Coba kita perhatikan. Nah, coba kita perhatikan. Di deret volta, ya. Nah, di sini ada deret volta. Kita lihat bahwa deret volta ini ada beberapa unsur, ya. Ini tidak boleh harus beraturan, ya. Tidak boleh misalnya di sini C
tidak boleh besi duluan dari seng. Karena ini diurut berdasarkan energi potensial selnya. Dari kiri ke kanan, energi potensial selnya semakin besar. Dan ketika dari kiri ke kanan, semakin mudah direduksi. Nah, ya. Jadi ini kalau perlu ini dihafal. Nah, dengan melihat pasti semua bingung ya. Loh Bu, hafalnya gimana? LIK BaCaNa, litium, kalium, dan selanjutnya. Nah, kita di kimia biasanya untuk memudahkan seperti itu ada istilahnya rantai keledai, ya. Jadi di sini Ibu mencoba membuatkan rantai keledai, ya. Coba perhatikan. Lika, baca, nanti minggu, alamak, ada air, ya. Kemudian selanjutnya senior cari Ferry, cak dikoni, senang pala butung, ha. Nah, kemudian Sabina bilang cukup Hagai anggota PT AU. Nah, rantai keledainya ini, anak-anakku sekalian, tidak mutlak seperti itu ya. Kita yang berkreasi membuatkan kalimat yang kira-kira mudah dihafal. Kebetulan Ibu sendiri yang membuat kalimatnya itu seperti itu. Sehingga saya pun mudah menghafalnya. Jadi diberikan kesempatan kepada anak-anakku sekalian boleh membuat kalimat sendiri untuk memudahkan kalian menghafal urutan-urutan unsur yang ada pada sel volta mulai dari kiri ke kanan. Karena itu sangat penting. Karena nantinya yang mana yang lebih mudah direduksi, yang mana yang lebih mudah, lebih besar energi potensial selnya. Nah, ini berdasarkan urutan ini. Oke, next. Kita lihat. Jadi berdasarkan ini, yang catatan ini tadi, bahwa yang berpengaruh adalah kation. Pada katoda ya, kation dan pada elektrolitnya. Apakah elektrolitnya berupa larutan? Ketika elektrolitnya berupa larutan berarti elektrolitnya mengandung air. Nanti kita perhatikan untuk lebih jelasnya lagi. Nah, reaksi pada katoda. Contoh, jika elektrolitnya adalah larutan, nah kita sudah menemukan ya ada larutan. Jika elektrolitnya adalah larutan dari ion dari golongan 1A, 2A, 3A, maka yang mengalami reduksi adalah air. Mengapa? Coba kita perhatikan. Misalnya, elektrolitnya ini ya. Misalnya elektrolitnya ini berasal dari larutan. Harus larutan ya. Ada kata larutan di sini ya. Larutan. Berarti, larutan, namanya larutan berarti campuran homogen antara zat terlarut dengan pelarut. Nah, di sini dalam hal ini pelarutnya adalah air. Nah, kita perhatikan bahwa di dalam elektrolit ini ada air dan ada ion Na+ dan Cl-. Nah, kation itu adalah Na+. Antara Na+ dengan air, kita perhatikan deret voltanya. Yang mana yang energi potensial selnya lebih besar atau yang mana yang lebih mudah direduksi. Kita lihat arah panahnya. Nah, berdasarkan deret volta antara Na dengan H2O, maka kesimpulannya adalah H2O yang lebih mudah mengalami reduksi. Sehingga yang terjadi pada reaksi katoda adalah H2O. Ingat tadi, reduksi adalah reaksi yang menerima atau menangkap elektron. Jadi, air yang menangkap elektron menghasilkan OH- dengan gas H2. Iya, mudah ya? Nah, oke, kita next. Itu kalau elektrolitnya dari golongan 1A, 2A, 3A dalam bentuk larutan. Jadi yang mengalami reduksi adalah air. Nah, berikutnya. Jika elektrolitnya asam. Nah, kita lihat jika elektrolitnya asam. Misalnya ya. Misalnya di sini asamnya kita ambil apa ya? HCl, asam klorida.
Nah, katanya reaksi yang terjadi pada katoda, ya, reaksi yang terjadi pada katoda adalah H+ yang menerima elektron. Jadi H+-nya yang menerima elektron untuk menghasilkan gas hidrogen. Nah, itu kalau elektrolitnya asam. Beda tadi ya. Nah, oke, next. Jika, ini yang ketiga, jika elektrolitnya lelehan. Tadi larutan ya. Sekarang, jika elektrolitnya lelehan, maka yang mengalami reduksi adalah kation itu sendiri. Nah, kita lihat ya, lelehan. Nah, misalnya ini lelehan NaCl. Ya, misalnya elektrolitnya ini adalah lelehan NaCl. Nah, mengapa harus Na? Coba kita perhatikan. Ya, mengapa harus Na? Karena tidak ada saingannya. Dalam elektrolit ini tidak mengandung air. Yang tadinya kalau mengandung air, energi potensial selnya lebih besar, lebih cenderung mengalami reduksi. Nah, kalau di sini tidak ada airnya sehingga yang mengalami reduksi adalah kation itu sendiri. Kationnya apa? Kationnya adalah Na. Ya. Jadi seperti itu reaksi reduksi yang terjadi pada katoda. Oke. Nah, kita lihat. Nah, bagaimana dengan reaksi yang terjadi pada anoda? Itu tadi ya, reaksi yang terjadi pada katoda. Kan 2 elektroda. Tadi ada katoda, ada anoda. Sekarang, reaksi yang terjadi pada anoda. Kita tahu ya, bahwa anoda itu tempat terjadinya oksidasi. Ciri-ciri oksidasi apa? Melepaskan elektron. Nah, satu hal yang paling penting pada reaksi anoda adalah sangat dipengaruhi oleh elektrodanya. Maksudnya gimana? Coba kita perhatikan. Bahwa sangat dipengaruhi oleh elektrodanya. Tidak seperti tadi pada katoda, tidak dipengaruhi. Nah, coba kita perhatikan. Pada reaksi anoda ada 2 macam elektroda. Ada yang dikatakan elektroda inert dan ada elektroda non-inert. Elektroda inert adalah elektroda yang tidak aktif, tidak bereaksi. Contohnya apa? PT dengan C, platinum dan karbon. Sementara elektroda non-inert itu yang aktif. Contohnya apa? Selain dari PT dengan C. Nah, jangan bingung ya. Ada beberapa buku yang mengatakan bahwa larutan elektroda inert itu termasuk AU. Tetapi kenapa Ibu tidak tuliskan di sini? Karena kenyataan yang terjadi yang kita lihat bahwa ternyata AU itu aktif pada larutannya. Buktinya di mana? Pada penyepuhan emas. Ya. Nah, atas dasar itulah Ibu tidak tampilkan di sini. Elektroda inertnya adalah AU. Nah, coba kita lihat seperti apa reaksi pada anoda ketika elektrodanya inert dan ketika elektrodanya non-inert. Tolong kita perhatikan ya. Nah, coba lihat. Ketika elektrodanya inert. Inert itu jika elektrodanya dari platinum atau karbon. Nah, coba kita perhatikan. Nah, pertama, jika larutannya mengandung ion halida. Ya, jadi jika larutannya mengandung ion halida atau ion yang berasal dari golongan 7A. Apakah itu fluor, apakah itu klor, apakah itu brom, atau apakah itu iod. Contoh. Nah, contoh. Misalnya HCl. Jadi, anionnya ini adalah Cl minus. Ya, sehingga bagaimana reaksi pada anodanya? Reaksi pada anodanya adalah anionnya itu sendiri yang mengalami reaksi oksidasi pada anoda. Sehingga kita, nah kenapa ini X ya? X ini karena golongan 7A itu lebih dari 1. Jadi kita kasih X. Nah, misalnya HF, ya jadi di sini adalah X-nya kita ganti F. Misalnya sekarang Cl berarti X-nya kita ganti Cl. Kita perhatikan. Ya. Oke. Nah, terjadi reaksi oksidasi. Ciri-ciri reaksi oksidasi adalah menghasilkan elektron atau melepaskan elektron.
Mudah kan? Oke, next. Kita lihat, masih elektrodanya inert. Jika larutannya bersifat basah. Masih ingat kan? Ciri-ciri sifat basah apa sih? Ciri-ciri sifat basah adalah ketika memiliki ion OH-. Nah, gimana larutan reaksi pada anoda ketika larutannya bersifat basah? Coba kita perhatikan. Nah, jadi yang mengalami oksidasi adalah anionnya atau basanya itu. Contoh, misalnya NaOH. Jadi anionnya itu adalah OH-. Nah, OH- ini yang mengalami reaksi oksidasi menghasilkan air dan gas oksigen dengan juga melepaskan elektron sebanyak 4 elektron. Ya, jadi itu ya kalau inert. Nah, kemudian berikutnya ya kita perhatikan berikutnya, kalau sisa asam oksi, artinya sisa asamnya itu adalah poliatom yang mengandung oksigen, baik itu sulfat, nitrat, dan fosfat ya contohnya. Nah, misalnya yang seperti apa? Asam yang sisa asamnya oksi. Jadi contohnya apa? H2 asam sulfat ya, H2SO4. Jadi ini asamnya ya, 2H plusnya, ciri-ciri asam H plus ya. Kemudian sisa dari asamnya itulah SO4. Jadi yang mengandung oksigen. Nah, jadi ketika kasusnya seperti ini, sisa asamnya baik itu SO4, NO3 maupun PO4 misalnya, yang mengalami reaksi oksidasi adalah air. Ya. Jadi yang dihasilkan adalah ion H+ dengan gas oksigen dan melepaskan 4 elektron. Ya. Nah, itu kalau elektrodanya inert. Nah, oke. Kita perhatikan lebih lanjut. Nah, kalau elektrodanya bukan inert atau elektrodanya aktif, bisa bereaksi. Maka reaksi yang terjadi pada anoda adalah jenis anodanya sendiri yang mengalami oksidasi. Jadi kita nggak bingung ini ya. Pokoknya kalau elektrodanya itu bukan PT, bukan C, berarti reaksi yang terjadi pada anoda adalah pada anodanya sendiri. Logam apa yang digunakan pada anodanya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan beberapa contoh berikut ini. Nah, ada contoh soal. Tolong disimak baik-baik ya. Di akhir contoh soal nanti ini, Ibu akan membagikan sebuah link. Di situ ada beberapa soal yang nantinya langsung ada sertifikatnya. Jadi nanti setelah kita bahas beberapa contoh soal, nanti akan Ibu membagikan link, jadi mohon perhatiannya ya. Dan nantinya akan ditunjukkan ke Ibu berapa skornya, bagaimana sertifikat yang didapat. Ya, oke. Nah, tuliskan reaksi kimia pada sel elektrolisis berikut. Jika larutannya NaCl dengan katoda Fe dan anoda Cu. Nah, jadi kita lihat ya. Kita lihat di sini rangkaian elektrolisisnya, katodanya itu adalah Fe, sementara anodanya adalah Cu. Bagaimana reaksi yang terjadi pada katoda? Nah, ingat bahwa reaksi yang terjadi pada katoda tidak memperhatikan jenis anodanya. Jadi Fe ini kita tidak perhatikan. Yang diperhatikan adalah elektrolitnya. Elektrolitnya adalah Na+, Cl- kationnya adalah Na+. Tapi ingat bahwa ini dalam bentuk larutan, berarti ada airnya. Mengandung air. Nah, perhatikan deret voltanya. Ya. Berarti yang mengalami reaksi reduksi bukan Na, tetapi yang mengalami reaksi reduksi adalah H2O.
Ya, yang menangkap elektron adalah H2O, menghasilkan OH- dengan gas hidrogen. Nah, oke. Bagaimana dengan reaksi pada anoda? Nah, ingat, kalau pada anoda prinsipnya adalah kita memperhatikan jenis anodanya. Jenis anodanya apa? Tembaga. Iner atau non-iner? Tembaga. Berarti dia non-iner, aktif. Nah, karena dia non-iner, maka yang mengalami reaksi oksidasi pada anoda adalah kation itu sendiri. Berarti Cu, ya, kation itu sendiri, Cu. Nah, gampang ya? Nah, sehingga reaksinya adalah seperti ini. Coba kita perhatikan baik-baik. Jadi elektronnya udah habis ya. Oke, mudah kan? Nah, coba kita perhatikan contoh berikutnya. Nah, bagaimana reaksi kimianya baik pada katoda maupun pada anoda jika larutannya adalah HCl dan elektrodanya adalah C. Nah, bagaimana reaksi yang terjadi pada katoda? Reaksi yang terjadi pada katoda, ingat bahwa kita tidak memperhatikan jenis katodanya ya. Jadi yang kita perhatikan adalah kation pada elektrolitnya. Nah, ini asam mengandung H+ dengan Cl-. Masih ingat tadi ya? Kalau mengandung asam pada katoda berarti yang mengalami reaksi reduksi adalah apa? Ayo. Asam itu sendiri. Nah, sehingga asam itu ya atau ion dari H+ itu yang menangkap elektron mengalami reaksi reduksi menghasilkan gas hidrogen. Nah, oke. Bagaimana dengan reaksi pada anoda? Nah, bagaimana reaksi pada anoda? Kita perhatikan apa yang harus kita perhatikan? Jenis elektrodanya. Jenis elektrodanya coba kita lihat. Jenis elektrodanya adalah C, karbon. Iner atau non-iner? Masih ingat? Iner atau non-iner? Jadi jenis elektrodanya adalah iner. Nah, iner berarti tidak aktif. Nah, sehingga yang kita perhatikan kalau elektrodanya tidak aktif, yang kita perhatikan adalah anionnya pada larutan itu. Berarti yang mengalami reaksi oksidasi adalah anionnya karena elektrodanya tidak aktif. Ya. Bisa ya? Sehingga ini yang mengalami reaksi oksidasi dan menghasilkan gas Cl2 dan elektron. Nah, sehingga reaksi yang terjadi adalah, coba kita perhatikan. Nah, reaksi yang terjadi adalah H+ dengan Cl- menghasilkan gas hidrogen dan gas Cl2. Sangat mudah kan reaksi-reaksi yang terjadi pada sel elektrolisis? Iya. Nah, coba kita perhatikan. Soal berikutnya. Setelah soal ini, Ibu kasih soal ya. Untuk kalian jawab dan nanti di ending soal itu ada sertifikatnya. Oke, nah kita lihat. Ketika larutannya adalah tembaga sulfat dan elektrodanya adalah perak. Kita perhatikan reaksi yang terjadi pada katoda dan anoda. Coba Anda menyimak. Menurut Anda, sudah betul ya? Kita lihat katodanya, ingat. Tidak memperhatikan jenis elektrodanya, yang diperhatikan adalah elektrolitnya. Nah, elektrolitnya itu ada kationnya adalah Cu2+. Cu2+ ya. Nah, sehingga Cu2+ itu yang mengalami reaksi reduksi, yang menangkap elektron menghasilkan tembaga dalam bentuk padat. Nah, gimana dengan anionnya? Ya. Pada anoda. Pada anoda kita lihat Ag ini iner atau non-iner? Aktif atau tidak aktif?
dia termasuk non-iner atau aktif. Jadi otomatis yang terjadi, yang mengalami reaksi oksidasi adalah katode itu sendiri. Sehingga reaksinya adalah menghasilkan Ag+ dan 2 elektron. Ya. Oke, bagaimana? Jadi bisa ya? Nah, kalau mau dituliskan reaksinya, ini dikali 2 dulu. Kemudian menghasilkan 2, 2, 2 dengan habis. Sehingga nanti menghasilkan ini 2G dengan 2. Ya, seperti itu. Iya, gimana? Sudah bisa? Sudah bisa dipahami? Sudah siap masuk ke dalam latihan soal? Jadi ingat ya, jangan sampai ada yang bertanya, apa sih gunanya kita belajar sel elektrolisis? Banyak sekali manfaatnya. Ketika biasanya kita pergi melihat penyembuhan emas, misalnya perak. Perak sudah hitam atau sudah pudar warna lapisan emasnya. Nah, ilmu elektrolisis ini yang digunakan. Penyembuhan emas, kemudian pemurnian logam, kemudian produksi zat, ya. Jadi pemanfaatannya itu semua adalah melalui proses sel elektrolisis. Oke, nah di sini Ibu siapkan ya. Nah di sini Ibu siapkan link. Silahkan copy linknya dan dikerjakan soal-soalnya. Di ending soal itu ada sertifikatnya. Kalau sudah mendapatkan sertifikat, silahkan raise hand dan tunjukkan ke studio berapa skor yang Anda terima. Oke, saya kasih waktu. Nah, ini dia. Silahkan di copy linknya melalui kamera Anda. Kamera dari gadget kalian ya. Silakan. Ibu tunggu ya, sampai 5 menit ya. Dan silakan segera raise hand, boleh chat. Ada 16 partisipan. Silakan, siapa yang paling duluan memperoleh sertifikatnya? Berapa skor yang diterima? Dibaca baik-baik soalnya ya nak. Di situ ada 2 soal literasi yang Ibu mencoba menuliskan. Ayo, siapa yang duluan? Jangan ragu ya. Coba kita lihat sampai di mana pemahaman kalian dalam proses pembelajaran kita hari ini. Ibu tunggu 2 menit lagi ya nak. Silakan raise hand. Kalau sudah mendapatkan sertifikatnya. Sudah ada yang selesai nak? Ayo. Mana suaranya? Minta tolong kepada guru-guru pendamping yang ada di sekolah memberi support kepada anak-anak kita. Bagaimana? Belum ada yang raise hand? Iya. Nanti kalau belum ada yang raise hand, boleh nanti sertifikatnya dikirimkan di kolom komentar. Kalau nantinya Disdik Provinsi Sulawesi Selatan menguploadnya ke channel YouTube Disdik Smart School Disdik Sulawesi Selatan. Boleh ya? Atau sudah ada yang raise hand? Sudah ada? Gimana? Malu-malu ya tampilkan sertifikatnya ya? Ya, harapan Ibu tetap semangat dalam belajar ya. Dan terus latihan. Dan di sini Ibu menyampaikan terima kasih banyak atas kebersamaan kita semua di dalam mengikuti pembelajaran kimia dari studio. Harapan Ibu dari studio, kita menjadi
insan yang terus smart, berkarakter, dan cerdas. Ada kalimat yang mengatakan bahwa belajar bukan hanya mempelajari sebuah fakta, tapi melatih pikiran untuk berpikir. Demikian dari saya, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi buat kita semua. Good luck buat kita semua.